Bab 607, Manusia Gemuk. Ketika mereka bertiga berbicara, Rani Si tertidur di pelukan Harley Ye. Dia tidur dengan sangat nyenyak, terkadang menggosok kepalanya ke tubuh Harley Ye, dan terkadang juga mengingau memanggil guru. Di sini, Winston Hu juga sama, kedua tangannya memeluk satu lengan Harley Ye dan tidur dengan nyenyak. Melihat kedua anak kecil itu tidur nyenyak, Harley Ye tidak tahan untuk senyum, tetapi sedikit menyesal dalam hatinya. Dia menyesal telah membawa mereka ke jalan kultivasi, sehingga mereka mengalami kenyataan yang begitu kejam. Melihat kedua anak kecil itu tidur, Karafli dan Joy Nanggong berdiri dan keluar dari istana bawah tanah dengan pelan. Malam perlahan semakin larut, Harley Ye memadatkan gumpalan awan, menempatkan dua anak kecil itu di atasnya, dan kemudian pergi dengan pelan. Setelah keluar dari istana bawah tanah, Harley Ye memandang ke langit luas berbintang di utara, seperti dapat menembus gunung dan sungai untuk melihat Fancy Chu yang mengenakan pakaian peri berwarna-warni dengan jepit rambut mutiara giok phoenix di kepalanya. Rambut putihnya terlihat sangat mencolok di bawah gelapnya malam. "Guru, tinggal kamu." Harley Ye tersenyum hangat. "Aku akan menyelesaikan masalah di Nanchu secepat mungkin, tunggu aku." Peluk-peluk, gambaran liris yang indah diganggu oleh bisikan di malam yang gelap. Harley Ye mengangkat alisnya dan berjalan ke satu arah. Segera, dia melihat kepala yang mengkilap, kepala botak, di bawah malam yang gelap, memang berkilau. Harley Ye menyipitkan matanya, bukankah itu si bajingan Long Yi? Rambut orang itu telah dicukur habis oleh Jeremy dan Liko Zong dan diberi 6 titik merah di kepalanya. Melihatnya sekarang, dia benar-benar menjadi seorang biksu. Bagus, benar-benar bagus. Harley Ye memegang dagunya, entah mengapa, ketika melihat kepala yang berkilau itu, tangannya sangat gatal dan selalu ada semacam rasa ingin menamparnya. Di sana, di balik batu, tidak hanya Long Yi yang ada di sana, tetapi juga ada Jeremy. Pada saat ini, mereka berdua sedang telungkup di balik batu dan melihat ke satu arah dengan penuh semangat. Harley Ye terkejut, dia mendekatinya dan melihat ke arah yang mereka lihat. Begitu melihat, dia tertegun. Pantas saja dia tertegun, pemandangan tidak jauh darinya terlalu hangat. Di bawah pohon buah spiritual, seorang pemuda duduk di sana dan menyender di pohon buah spiritual, dan seorang wanita juga duduk di sana dan meringkuk dalam pelukan pemuda itu. Harley Ye menggosok matanya dan melihat sekali lagi, bukankah kedua orang itu Karafli dan Joy Nanggong? Kakak seperguruan Karafli dan kakak seperguruan Joy Nanggong ternyata pasangan. Harley Ye memegang dagunya, pantas saja. Menurutmu apakah dua orang itu akan tidur bersama? Long Yi dan Jeremy masih berbisik, jelas mereka tidak menyadari Harley Ye yang berdiri di belakang mereka. Bagaimana kalau memberi mereka bubuk peledak nafsu? Long Yi menatap Jeremy dengan senyum jahat. Ini bagus. Jeremy juga senyum jahat, sambil berbicara, dia tidak lupa mengeluarkan batu kristal. "Lihat nih, aku sudah menyiapkan kristal memori. Setelah direkam, aku akan kembali dan melihatnya lagi." Long Yi hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa telapak kakinya telah meninggalkan tanah. Begitu pula Jeremy, rasanya mereka terangkat. Kemudian lagi, mereka terbang. Mereka dilempar keluar dari mansion ketua aula oleh Harley Ye dan melintas busur indah di bawah langit malam. Setelah melempar mereka berdua, Harley Ye tersenyum dan melihat ke Karafli dan Joy Nanggong yang tidak jauh darinya untuk terakhir kali dan baru berbalik. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat sebuah sosok cantik berdiri di belakangnya. Wow! Harley Ye terkejut dan mundur selangkah tanpa sadar.
dia baru dengan jelas melihat bahwa itu adalah Lucy Chu dan sekarang juga menatap ke arah Li dan Joy Nanggong yang tidak jauh darinya, tampaknya sudah melihat selama sesaat juga. Hei, tengah malam begini kamu tidak tidur, apa kamu sesantai itu? Harley menatap Lucy Chu dengan muram. Sembarangan, aku sedang melakukan hal penting. Sambil berbicara, Lucy Chu masih menatap ke arah Li dan Joy Nanggong. Kalau begitu katakanlah. Harley langsung menarik Lucy Chu pergi. Gambaran hangat ke arah Li dan Joy Nanggong tidak boleh dipatahkan. Dengan bahasa yang bagus yaitu diganggu, dengan bahasa yang kasar yaitu berbuat dosa. Segera, Harley menarik Lucy Chu ke sebuah taman kecil, lalu baru melepaskannya. Katakanlah. Ada apa? Sambil berbicara, Harley mengeluarkan kendi bir dan meminumnya. Aku akan tidur denganmu. Lucy Chu menatap Harley. Ayo, aku akan mencarikan 70 atau 80 tubuh bayangan, aku jamin kamu keenakan. Ketika berbicara, Harley meneguk bir lagi. Kamu punya tubuh bayangan, aku juga punya, 700 atau 800, cukup tidak? Kamu datang tengah malam begini bukan untuk membandingkan tubuh bayangan siapa lebih banyak kan? Aku tidak punya waktu untuk itu. Lucy Chu mengibaskan rambutnya. Tadi aula cabang kelima menemukan seseorang, kamu seharusnya tertarik. Seseorang. Harley mengangkat alis dan melihat ke Lucy Chu. Siapa? Seorang manusia gemuk, bukan kegemukan biasa. Dia dari keluarga Xiong di Xinjiang Selatan. Seorang manusia gemuk, bukan kegemukan biasa, dari keluarga Xiong. Harley memegang dagunya. 1 detik kemudian, matanya berbinar. Brady. Dia memang bernama Brady. Lucy Chu sambil memegang cermin kecil dan merapikan rambutnya, sambil berkata dengan santai, dia dikejar, dia terluka parah. Orang yang melindunginya mati semua, jika bukan karena sekte Ren Huang menemukannya, mungkin dia sudah ditangkap. Aku. Mana orangnya? Harley langsung menyela ucapan Lucy Chu. Di istana bawah tanah. Sialan kamu, kenapa tidak bilang dari tadi? Harley mengutuk, tubuhnya seperti angin dan secepat hantu, dan langsung bergegas ke istana bawah tanah. Dia tidak menyangka baru keluar sebentar, Lucy Chu sudah membawa kembali Brady. Ketika dia kembali ke istana bawah tanah, sebelum Harley masuk, dia mendengar tangisan Rani Si dan Winston Hu. Kak Brady, kamu harus bertahan. Shoot! Harley masuk seperti cahaya ilahi dan datang ke depan ranjang batu dalam sekejap. Guru, Kak Brady. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Harley menyipitkan mata dan menatap Brady yang berbaring di ranjang batu. Brady masih dalam keadaan koma, lukanya juga sangat parah. Yang terlihat di tubuhnya hanya darah, lukanya tak terhitung jumlahnya. Setiap lukanya bersinar cahaya redup dan menguras esensinya, seolah lukanya tidak bisa sembuh. Selain itu, yang paling mengerikan adalah dadanya. Seluruh dadanya dipotong, dan organ-organ di dalamnya telah kacau. Tentu saja, yang paling membuat Harley mengerutkan dahi adalah jiwa Brady juga terluka parah dan berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena di atas jiwanya ada sebuah cahaya yang melindunginya, Brady mungkin sudah mati saat ini. Segera, Karafli dan Joy Nanggong yang bertanya-tanya juga masuk ke istana bawah tanah. Ketika melihat Brady yang berlumuran darah berbaring di ranjang batu, mereka mengerutkan dahi. Untungnya kamu melindungi sumber jiwanya. Harley menarik napas dalam dan meletakkan kedua tangannya di tubuh Brady. Sekarang tidak bilang aku sialan lagi. Di belakang, Lucy Chu yang telah tiba tidak tahan untuk mencibir. Siapa yang mengejarnya? Harley sambil melindungi Meridian Brady dengan esensi bumi, sambil membersihkan tubuh Brady dengan darah suci zaman purba, dan sambil melihat ke Lucy Chu. Bukan sekelompok orang.
Lucy Chu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, yang dapat dipastikan adalah ada orang dari Sekte Zeng Yang. Mengenai kelompok lainnya berasal dari kekuatan mana, setelah si gendut ini siuman, tanya dia saja. Sekte Zeng Yang lagi. Kedinginan melintas di mata Harley Ye. Ketika kami tiba, semua orang yang melindunginya sudah mati, kami tidak bisa melakukan apa-apa, kata Lucy Chu dengan tak berdaya. Utus seseorang untuk pergi ke Xinjiang Selatan untuk memeriksa apakah sesuatu terjadi pada keluarga Xiong. Ini tidak usah dikatakan, aku sudah mengutus orang untuk memeriksanya. Apakah semua master sekte Yan Huang telah tiba? Harley Ye menarik napas. Mereka sudah tiba 2 jam yang lalu. Lucy Chu berkata, mereka semua dikirim ke 9 aula cabang sekte Heng Yue dalam keadaan siaga. Apakah kamu melaporkan kepada sekte Zeng yang tentang sekte King Yun tahu bahwa kita akan menyerang 9 aula cabang mereka? Selin, ketua aula cabang ke-7 telah melaporkannya sebagai Yosegu. Lucy Chu berkata perlahan, jika sesuai dugaan, paling telat besok, Ken Cheng dan Zeni Yi akan mengeluarkan perintah untuk mempercepat penyerangan terhadap 9 aula cabang sekte King Yun. Bagus kalau begitu. Bersambung. Bab 608. Air mata ketidakberdayaan. Langit malam sepi, istana bawah tanah hening. Harley Ye memanggil tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi, yang satu membantu memurnikan kekuatan aneh di tubuh Brady dan yang satu lagi masuk jiwa Brady dan membantu menyembuhkan luka dalam di jiwa Brady dengan hati-hati. Dan Harley Ye sendiri bertugas untuk melindungi meridian dan sumber jiwa Brady. Selain itu, esensi bumi, darah suci, dan banyak pil obat dan cairan spiritual dimurnikan dan dimasukkan ke tubuh Brady. Semuanya berjalan dengan tertib. Segera, semua luka di tubuh Brady sembuh dengan cepat. Aura yang berada di ambang kehancuran juga kembali ke stabilitas di bawah penyembuhan, wajahnya yang pucat juga kembali berwarna. Esensi sejati tubuh suci zaman purba sebanding dengan pil spiritual, memang luar biasa. Lucy Chu di samping berseru. Luka separah itu pun bisa disembuhkan, adik seperguruan yang memang luar biasa. Karafli dan Joy Nanggong juga terkejut. Guru adalah yang terbaik. Ketika melihat Brady terus membaik, Rani Si dan Winston Hu juga terkejut. Apa ada kabar dari Xinjiang Selatan? Harley Ye melihat ke Lucy Chu sambil memelihara tubuh Brady dengan darah suci. Sementara belum ada, kata Lucy Chu. Kalau begitu kirim perintah ke pasukan sekte Yan Huang, bersiap untuk berangkat kapan saja. Harley Ye menghela napas panjang dan menarik kembali telapak tangan yang ada di tubuh Brady. Aku paham. Lucy Chu mengangguk, mengeluarkan batu transmisi suara kehampaan, dan memberitahu perintah Harley Ye kepada aula cabang. Tidak lama kemudian, tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi juga menarik kembali telapak tangan mereka. Seiring dengan mereka menarik kembali telapak tangan, jari Brady bergerak sedikit, dia yang berwajah pucat perlahan membuka matanya. Dalam keremangan matanya, dia melihat sosok yang samar. Harley Ye. Brady mengira dia berhalusinasi, dia menggosok matanya, lalu melihat lagi, begitu melihat, matanya yang bingung dan kabur itu tiba-tiba berbinar dan tiba-tiba duduk. Kamu. Brady melotot lebar-lebar dan menatap Harley Ye dengan tidak percaya. Kenapa? Tidak kenal. Harley Ye tersenyum, sambil berbicara dia tidak lupa untuk memasukkan pil obat ke mulut Brady. Ini mana mungkin? Brady masih menatap Harley Ye dengan bingung, kepalanya pusing saat ini,
dia masih mengira dia berhalusinasi, tetapi pil obat itu hangat dan membuatnya merasa sangat nyata. Adik seperguruan Xiong, dia memang Harley Ye. Kak Rafli tersenyum. Kamu tidak salah lihat, dia guruku. Rani Si tersenyum. Kakak seperguruan Kak Rafli, kakak seperguruan Nanggong, Rani Si, dan Winston Hu. Brady melihat sekeliling, selain Lucy Chu yang tidak dia kenal, yang lainnya begitu akrab, baru bangun sudah melihat orang yang begitu akrab, dan kebanyakan dari mereka sudah mati. Bagaimana dia bisa tersadar? Wow! Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan keras dari istana bawah tanah. Ketika longi mereka berlari masuk, mereka melihat sebongkah daging segar menangis sambil memeluk Harley Ye. Ketika mendekat mereka baru menyadari bahwa itu bukan daging, tetapi manusia. Anak ini tumbuh dengan memakan apa? Longi muncul dan berseru sambil memegang kepala botaknya. Seharusnya satu keluarga denganmu, dia seperti Buddha Maitreya. Jeremy memegang dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi kamu, aku belum membalasmu karena kamu mencukurku hingga botak. Sang Buddha penuh cinta kasih. Sialan kamu. Sialan, aku sudah bilang kan. Kamu tidak akan berumur pendek. Di sini, Brady memeluk Harley Ye dan menangis. Sambil menangis, dia sambil menyeka ingus dan air matanya di baju Harley Ye. Bisa melihat bajingan sepertimu lagi, aku juga sangat senang. Harley Ye berjongkok dan menyeka ingus dan air matanya di baju Brady juga. Dua bajingan. Ketika melihat pemandangan menakutkan itu, Longi dan Jeremy di samping berkata dengan sungguh-sungguh. Lucy Chu menutup mulutnya dan muntah-muntah. Yang tidak tahu mungkin akan berpikir dia hamil. Kedua sobat bertemu, meskipun pemandangannya agak tidak enak, tetapi persahabatannya nyata. Mungkin, mereka berdua sudah terbiasa mengekspresikan emosi dan kesedihan mereka beberapa waktu ini dengan cara yang konyol. Jika dipikirkan benar juga, hari itu, Brady melihat sendiri mayat dingin Harley Ye terbaring di kasur ais jade. Lalu dia kembali ke keluarganya dan meninggalkan tempat yang dia pikir rumahnya. Sekte Heng Yue adalah tempat yang dia cinta dan benci. Setelah Harley Ye pergi, dia juga pergi. Banyak orang di Sekte Heng Yue pergi, terlalu banyak orang dikejar. Brady terkadang bertanya-tanya, bagaimana sobatnya bisa mati, bagaimana keluarga yang baik-baik saja runtuh, dan bagaimana orang-orang yang baik-baik saja dipisahkan begitu saja. Perlahan, dia menyadari kepahitan dunia ini. Sekarang, ketika melihat Harley Ye yang masih hidup, mana mungkin dia tidak semangat, karena kembalinya Harley Ye, karena kehadiran Kak Rafli dan Joy Nanggong membuatnya menemukan kembali perasaan keluarga yang dulu. Di istana bawah tanah, situasi Harley Ye dan Brady bertemu kembali memang lucu, tetapi juga sensasional. Akhirnya, Kak Rafli di samping tidak tahan lagi dan batuk kering. Itu, mari kita bicarakan hal serius dulu. Ketika membicarakan hal serius, Brady yang beberapa saat lalu masih menangis melemaskan tubuhnya, dia yang belinang air mata melemas, seolah telah kehilangan tenaganya. Tidak lama setelah kamu pergi, aku dipanggil kembali ke keluarga, kemudian keluarga Qi menyerang keluarga Xiong. Awalnya kami masih bisa menghadapinya, tetapi Sekte Zeng yang bergabung dan mengeluarkan beberapa puppet seperti monster. Seberapa keras kami bertarung, mereka tidak mati, kami mengalami kerugian besar dan dikepung di tanah leluhur keluarga Xiong. Ayah menyuruh kami untuk keluar secara berkelompok, tetapi mereka memantau kami dengan ketat. Keluar satu kelompok, mereka membunuh satu kelompok, aku sudah tidak ingat berapa banyak yang mati. Ketika mengatakan ini, Brady terus menyeka air mata. Aku tahu paman guru sekte dan lainnya dikejar. Aku tahu Yunandi Xie dan lainnya juga dikejar, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Paman ketigaku,
paman ke-6, paman ke-4, dan paman ke-8ku semuanya mati karena pergi untuk menyelamatkan mereka. Mayat mereka dijemur selama 1 bulan penuh, tetapi kami hanya bisa melihatnya. Pak. Sebelum Brady selesai berbicara, Harley menamparnya. Jangan bertingkah lemah seperti ini, aku akan membalasnya untukmu. Kita tidak bisa melawan mereka. Brady menunduk dan air mata yang besar jatuh seperti hujan. Kamu telah susah payah untuk selamat, kalian telah susah payah untuk lolos dari bahaya. Aku tidak bisa membiarkan kalian mati sia-sia lagi. Ketika mendengar ini, Harley menarik napas dalam. Dia langsung mengangkat Brady dan langsung berjalan ke formasi teleportasi. Kemudian Karafli, Joy Nanggong, Ranisi, dan Winston Hu juga mengikutinya. Laporkan, para pasukan akan menyerang Xinjiang Selatan. Sekte Yan Huang akan pergi ke selatan untuk pertempuran pertama. Musnahkan semua. Bersambung.